Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 401. Pada akhirnya, Qilian dibakar hidup-hidup oleh formasi pola ilahi, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi mumi. Dengan lambaian telapak tangan Dev Chen, formasi terangkat, dan tubuh Qilian jatuh ke laut, dan langsung ditelan oleh monster di laut. Pemimpin sekte penghancuran surga mati seperti ini. Tidak akan ada lagi sekte penghancuran surga di dunia surga dan manusia di masa depan. Setelah membunuh Qilian, Dev Chen perlahan kembali ke pulau. Melihat banyak alkemis yang terluka, Dev berkata, "Presiden Chen, kita harus beristirahat dengan tenang di pulau ini selama beberapa hari supaya semua orang terluka bisa memulihkan diri. Setelah itu kita bisa berangkat dengan perahu roh." "Oke, semuanya akan sesuai dengan pengaturan rekan Taois Chen." Wilder mengangguk. Semua orang beristirahat di pulau itu selama 3 hari, lalu naik perahu roh untuk menerjang angin dan ombak sepanjang perjalanan kembali ke wilayah barat. Perjalanan dengan perahu roh tenang, dan badai di lautan badai menghilang. Selama beberapa hari di pulau itu, ditambah waktu untuk kembali ke wilayah barat, Dev Chen banyak menggunakan batu pengisi emas untuk meningkatkan asal-muasal logamnya. Akhirnya tiba di benua barat. Kembali ke benua wilayah barat, semua orang merasa lega setelah menginjakkan kaki di daratan. Setelah merasakan momen hidup dan mati ini, diperkirakan banyak alkemis yang tidak akan pernah berani lagi menyelam ke kedalaman laut dalam hidup ini. Rekan Taois Chen, terima kasih atas bantuannya kali ini. Kami akan kembali ke wilayah tengah. Jika kamu membutuhkanku untuk apapun, tanyakan saja. Wilder berkata kepada Dev Chen dengan penuh rasa terima kasih. Tanpa Dev, tidak ada alkemis yang bisa kembali. Ya, jika rekan Taois Dev Chen dapat memanfaatkan kami, tanyakan saja, dan kami harus melakukan yang terbaik. Semua alkemis menghormati Dev. Semuanya, kita sesama alkemis, jadi wajar jika kita saling membantu. Tetapi ada satu hal. Aku sangat membutuhkan bantuan Presiden Chen, kata Dev Chen. Rekan Taois Chen, jika ada yang ingin kamu butuhkan, katakan saja. Wilder bertanya. Saya berharap setelah kembali ke wilayah tengah, Presiden Chen dapat menjaga sekte Kuali Giok. Sekarang Ruby dan Hengki telah bergabung dengan Asosiasi Alkemis Wilayah Tengah. Dev Chen berharap, sebagai Presiden Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah, Wilder bisa menjaga sekte Kuali Giok. Tidak mungkin bagi Dev Chen untuk tinggal bersama Ruby sepanjang hari, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya baginya untuk tinggal di sekte Kuali Giok untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, seseorang di bidang alkimia masih perlu ikut menjaga sekte Kuali Giok. Wilder melirik Ruby, dan kemudian meyakinkan Dev, jangan khawatir, rekan Taois Chen, Asosiasi Alkimia Wilayah Utara sekarang hanya tinggal nama. Aku pasti akan bersatu dengan berbagai presiden asosiasi dan merekomendasikan Nona Liu untuk menjadi presiden dari Asosiasi Alkimia Wilayah Utara. Saat itu, aku, Wilder Chen, akan menjadi jaminannya. Jika ada yang tidak yakin, aku bisa meminta alkemis di wilayah utara untuk datang kepadaku, Wilder Chen. Wilder juga sangat terkenal di komunitas alkemis, jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi presiden Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah. Aku juga bisa menjaminnya. Saat ini, Lowen Bao juga berdiri. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yongle, keluarga Bao juga memiliki kedudukan yang sangat penting di bidang alkimia. Lowen sudah sangat mengagumi Dev Chen saat ini. Sepanjang jalan, dia benar-benar melihat betapa kuatnya Dev. Terima kasih banyak. Dev Chen mengucapkan terima kasih dan kemudian menatap Ruby. Ruby, ikuti Presiden Chen dan yang lainnya kembali ke wilayah tengah terlebih dahulu, lalu kembali ke sekte Kuali Giok. Saat aku selesai menangani masalah ini, aku akan pergi ke sekte Kuali Giok untuk menemukanmu. Dev Chen meminta Ruby untuk kembali ke sekte Kuali Giok. Dia tidak bisa membiarkan Ruby mengikuti, masih banyak hal yang harus dilakukan nanti. Dengan kekuatan Ruby, akan terlalu berbahaya untuk mengikutinya. Apalagi waktu pertarungan yang dia sepakati dengan Quintus akan segera tiba. Meskipun dia tidak memiliki rasa takut sama sekali terhadap biksu tingkat pertama di alam Mahayana, tapi bukan berarti Dev bisa bersaing dengan keluargamu sekarang. Dev Chen harus terus meningkatkan tingkat kekuatannya sekarang. Hanya ketika dia menjadi kuat, dia bisa melindungi wanita di sekitarnya.
Terutama dengan aliansi penyegelan iblis yang memburunya dengan penuh semangat, Dev Chen bahkan lebih takut untuk membiarkan Ruby mengikutinya. Dev, oke Beb, aku tahu banyak yang harus kamu lakukan sekarang. Aku tidak bisa banyak membantumu dan akan menjadi beban. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan bekerja keras dan meningkatkan diri agar aku bisa layak menjadi istrimu. Ruby meraih tangan Dev Chen, dan terlihat jelas dia sangat enggan melepaskannya. Lagi pula, setelah perpisahan ini, dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertemu Dev Chen lagi. Hengki, kau harus menjaga wanita tertua dengan baik dari waktu ke waktu, mengerti? Dev Chen memperingatkan Hengki. Oh, tentu. Jangan khawatir, Tuan Chen. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku tidak akan membiarkan wanita tertua terluka sama sekali. Hengki berjanji. Kami berdua juga ingin melindungi Nona Liu mulai saat ini. Kami juga berharap bisa bergabung dengan sekte Kuali Giok. Saat ini, kakak dan adik, Hollis dan Luella melangkah maju dan berkata. Mereka berencana untuk bergabung dengan sekte Kuali Giok dan mengikuti Ruby. Faktanya, yang mereka minati bukanlah sekte Kuali Giok, tapi Dev. Karena sekte Kuali Giok dilindungi oleh Dev, masa depannya pasti tidak terbatas. Tas. Asik gak tuh? Dev Chen melirik Ruby. Bagaimanapun, tidak mudah baginya untuk membuat keputusan tentang hal semacam ini. Sebelum Ruby dapat mengatakan apapun, Hengki berkata, Nona, aku pikir lebih baik membiarkan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu mengikuti. Lagi pula, itu tidak mudah bagi mereka menjadi alkemis lepas dan sifat mereka tidak buruk. Setelah Hengki selesai berbicara, dia diam-diam menatap Luella. Luella tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Sekilas Dev Chen tahu bahwa Hengki mungkin tertarik dengan Luella, tapi dia tidak tahu kapan kedua orang itu diam-diam saling menyukai. Tidak heran Hengki membantu kedua saudara laki-laki dan perempuan itu untuk berbicara, tetapi Dev Chen juga dapat melihat bahwa kedua saudara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya berhati baik. Karena Hengki telah berbicara begitu, biarkan mereka berdua mengikutimu, kata Dev. Ruby mengangguk dan berkata, Oke, biarkan mereka mengikuti. Dev Chen secara pribadi memperhatikan Wilder dan yang lainnya pergi dalam formasi teleportasi. Meskipun Ruby enggan pergi, dia tetap pergi. Alkemis lainnya juga kembali ke rumah masing-masing, dan Dev Chen mengikuti Nenek Zhen dan Avery Zhong kembali ke rumah keluarga Zhen. Scarlett, Helena, dan Yulian dengan cemas menunggu Dev Chen. Mereka tidak tahu apakah Dev Chen akan dalam bahaya. Yorat Zhen dan yang lainnya berlari mundur di tengah jalan, sementara Dev Chen dan yang lainnya mengejar Teosu. Tidak ada kabar selama beberapa hari berturut-turut, dan bahkan Dev Chen tidak dapat dihubungi dengan slip giok transmisi suara. Tentu saja, beberapa orang sangat khawatir. Tapi melihat Dev Chen kembali dengan selamat, beberapa orang langsung menjadi bahagia. Tentu lanjut bercinta. Di aula utama keluarga Zhen, Yorat Zhen sedang mengobrol dengan Nenek Zhen dan Avery Zhong. Dia juga belajar dari mereka berdua tentang risiko yang telah dihadapi semua orang saat pergi ke laut dalam kali ini. Namun, keuntungan seringkali disertai risiko. Kali ini Nenek Zhen dan Avery Zhong juga menerima berbagai sumber dari sekte penghancuran surga. Terutama pil binatang, dan tas penyimpanan Avery Zhong hampir penuh. Tampaknya Dev Chen ini benar-benar tidak sederhana. Dia tidak hanya memiliki keterampilan alkimia yang hebat, dia juga mengetahui cara mengukir pola ilahi, dan dia juga memiliki beberapa jenis api pamungkas dan kekuatan magis tertinggi. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Nenek Zhen dan Avery Zhong, Yorat berkata dengan kaget. Tidak hanya itu, setiap senjata di tubuhnya adalah harta karun. Dev Chen ini pasti memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui. Sepanjang jalan, Avery Zhong terus mengamati Dev Chen, dan dia tahu bahwa Dev jelas tidak sesederhana yang dilihat semua orang. Sekarang Theo telah modar bin mampus, posisi Presiden Asosiasi Alkimia Wilayah Barat sedang kosong. Kita harus secara pribadi memilih seseorang untuk mengambil alih. Kita tidak boleh membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Yorat ketakutan saat memikirkan konspirasi Theo. Semua alkemis mereka hampir tidak bisa kembali.
Kita benar-benar perlu menemukan orang yang dapat diandalkan, dan itu tidak boleh seseorang dari 4 keluarga besar, jika tidak maka akan mudah terjadi perselisihan. Zhong Qing mengangguk dan berkata, Senior Zhong, menurutku Anda yang paling cocok untuk posisi ini. Siapa di seluruh asosiasi alkimia wilayah barat yang berani tidak mentaatimu? Bahkan 4 keluarga besar di kota Yongle tidak berani untuk tidak patuh. Yorat ingin Avery Zhong menjadi presiden asosiasi alkimia wilayah barat. Bagaimanapun, Avery Zhong dapat dianggap sebagai salah satu keluarganya. Tidak, aku terbiasa tidak disiplin, dan aku tidak ingin menjadi presiden. Avery Zhong melambaikan tangannya dengan cepat. Itu harus kau. Aku akan mengadakan pertemuan dalam 2 hari untuk mengajukan proposal. Yorat harus membiarkan Avery Zhong menjadi presiden. Saat keduanya saling menolak, Nenek Zhen berkata dengan tidak sabar, Oke, mari kita bicarakan masalah presiden ini nanti. Saudaraku, ketika aku kembali tadi, ku dengar orang-orang dari dinasti Xiao datang ke rumah kita. Apa yang mereka lakukan? Ketika Nenek Zhen dan yang lainnya kembali, mereka mendengar dari Zhen Harriet bahwa orang-orang dari dinasti Xiao telah tinggal di rumah keluarga Zhen selama beberapa hari. Oh, Kaisar Xiao mengirim seseorang untuk mengundang Dev Chen, kata Yorat. Apakah karena dia menyembuhkan Pangeran Xiao? Nenek Zhen bertanya. Tidak, banyak makhluk spiritual yang dibesarkan oleh dinasti Xiao tiba-tiba sakit parah, jadi dia ingin meminta alkemis untuk mendiagnosis dan merawat mereka. Dev Chen diundang untuk datang, tapi Dev Chen tidak ada di sini, jadi dia hanya bisa tinggal di rumah kita untuk sementara. Sekarang setelah kalian semua kembali, mereka akan mengirim orang untuk menjemput Dev Chen segera, kata Yorat. Binatang roh itu sakit parah. Sama saja jika aku memintamu pergi. Tampaknya Kaisar Xiao hanya mempercayai Dev sekarang. Dan keterampilan medis Dev Chen memang tidak sebanding dengan milikku, kata Avery Zhong. Memang benar, kita harus mengakui kesenjangannya. Yorat mengangguk, dan berkata, Aku secara pribadi akan mengundang Dev Chen untuk melihat apakah dia dapat membawa kita ke dinasti Xiao bersama-sama, sehingga kita dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan dan meningkatkan keterampilan medis kita juga. Oke. Kalau begitu, ayo pergi. Ayo pergi bersama. Avery Zhong bangkit dan berkata. Nenek Zhen juga berdiri, dan mereka bertiga menuju ke halaman tempat Dev Chen berada bersama. Sekarang Dev Chen ada di dalam ruangan, sedang bercinta brutal dengan Scarlett dan Helena. Setelah berhari-hari, begitu Dev Chen kembali, Scarlett dan Helena langsung menariknya ke dalam ruangan. Dev Chen tidak berdaya, tapi mereka tidak bisa menahannya. Dia juga tahu bahwa mereka berdua merasa kesepian setelah ditinggalkan beberapa waktu. Tuan Chen, Tuan Zhen ada di sini, menunggumu di ruang tamu. Yulian berjalan ke pintu dan mendengarkan suara-suara yang nakal di dalam ruangan, jadi dia berkata dengan suara pelan. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia buru-buru berpakaian dan berjalan keluar ruangan. Bagaimanapun, ini adalah rumah keluarga Zhen, dan Dev Chen baru saja meminjam untuk tinggal di rumah lain. Sekarang Yorat Zhen ada di sini secara langsung, tentu saja Dev Chen harus bertemu dengannya. Mengikuti Yulian ke ruang tamu, dia melihat Yorat Zhen, Nenek Zhen dan Avery Zhong, semuanya ada di sana, jadi dia buru-buru berkata. Tuan Zhen, apakah Anda ada keperluan denganku? Rekan Taois Chen masih sangat muda, sangat perkasa, Anda baru saja kembali tapi tidak beristirahat. Langsung bercinta. Hehehe. Yorat Zhen tersenyum sedikit. Nenek Zhen dan Avery Zhong juga semua tertawa. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, dengan sedikit perhatian, mereka dapat mendengar suara-suara di dalam ruangan. Dev Chen sedikit malu dan berkata, Hei, tidak mungkin, rutinitas ini. Rekan Taois Chen, dinasti Xiao mengirim orang untuk mencarimu pada 2 hari yang lalu. Karena kau tidak ada di sana, mereka hanya bisa tinggal di Menshan untuk menunggumu. Yorat Zhen berkata, Orang-orang dari dinasti Xiao sedang mencariku? Mungkinkah kondisi Pangeran Xiao kembali kambuh? Dev Chen terkejut sejenak. Bukan itu masalahnya. Dinasti Xiao membesarkan sejumlah besar makhluk roh, tetapi baru-baru ini beberapa makhluk roh menjadi sakit dan dalam kondisi serius.
Dinasti Xiao ingin meminta rekan Taois Chen untuk membantu melihatnya. Yorat Zhen berkata, "Oh, begitu. Saya juga akan pergi ke dinasti Xiao. Tulang abadi yang dijanjikan Kaisar Xiao padaku belum diberikan." Dev Chen sebenarnya berencana untuk pergi ke dinasti Xiao dan mengambil tulang abadi. Dia ingin melihat apakah tulang abadi itu adalah kerangka Raja Iblis Awan Merah. Karena itu, maka saya akan membawa rekan Taois Chen untuk bertemu dengan orang-orang dari dinasti Xiao. Yorat Zhen bangkit, lalu melanjutkan, "Rekan Taois Dev Chen, Kaisar Xiao hanya mengundang dirimu sendiri. Saya ingin tahu, apakah Anda dapat membawa kami bersama Anda? Kami juga ingin belajar dari rekan Taois Dev Chen." Tentu saja, saya hanya tidak tahu apa maksud orang-orang dari dinasti Xiao, tapi saya akan memberitahu mereka. Dev Chen mengangguk. Tidak masalah bagi Yorat Zhen dan yang lainnya untuk mengikutinya. Bagaimanapun, Dev Chen adalah orang asing di dinasti Xiao. Jika ada sesuatu, dia masih bisa meminta saran dari Yorat Zhen dan yang lainnya. Melihat Dev Chen setuju, Yorat Zhen sangat senang, lalu mengajak Dev Chen menemui orang-orang dinasti Xiao. McKinley Xiao mengirim seorang pria paruh baya, seorang penguasa alam Mahayana. "Perdana Menteri Yu, ini Dev Chen yang kau cari." Setelah Yorat Zhen membawa Dev Chen, dia langsung berkata dengan hormat kepada pria paruh baya itu. Setelah melihat ini, pria paruh baya itu buru-buru memberi hormat kepada Dev Chen dan berkata, "Halo Tuan Dev Chen, saya Wislow Yu, Perdana Menteri Dinasti Xiao. Atas nama Kaisar Xiao, saya secara khusus datang untuk mengundang Tuan Dev Chen." Dev Chen melirik Winslow Yu. Meskipun dia belum terlalu tua, dia sudah mencapai kekuatan tingkat kedua di alam Mahayana. Tidak heran dia bisa menduduki jabatan Perdana Menteri di dinasti Xiao. "Perdana Menteri Yu, dapatkah saya membawa master keluarga Zhen dan yang lainnya bersama saya?" Dev Chen bertanya. "Oh, tentu saja, selama Tuan Dev Chen pergi, tidak masalah untuk pergi dengan sebanyak mungkin orang." Winslow Yu berkata. "Baiklah, biarkan aku pergi sebentar untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu kita akan pergi setelah itu." Dev Chen mengangguk, lalu pergi untuk memberitahu Helena dan Scarlett bahwa Dev Chen akan pergi lagi. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Diperkirakan setelah dia kembali, mereka berdua akan marah lagi. Dev Chen akan dihukum bercinta karena pergi tanpa pamit, tapi dia tidak bisa memastikannya lagi. Ini dapat dianggap sebagai pemahaman sejati Dev Chen tentang kekuatan kedua wanita ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Dev mengikuti Yorat Zhen dan yang lainnya, lalu mengikuti Winslow Yu ke dinasti Xiao. Dev Chen dan yang lainnya sedang duduk di dalam karavan kereta, sementara di luar ada 8 makhluk spiritual yang menarik karavan ke depan. Kedelapan binatang spiritual ini semuanya memiliki sayap yang besar, tetapi tubuh mereka terlihat seperti harimau, sehingga mereka disebut binatang harimau terbang. "Perdana Menteri Yu, apakah dinasti Xiao Anda memelihara banyak makhluk spiritual?" Dev Chen bertanya. "Anda harus tahu bahwa membesarkan makhluk roh itu sangat merepotkan dan mahal. Banyak orang bahkan tidak bisa mendapatkan sumber daya untuk budidaya mereka sendiri, apalagi sumber daya untuk dikonsumsi oleh makhluk roh. Oleh karena itu, banyak orang tidak mengetahui cara menjinakkan makhluk roh. Bahkan di sekte yang relatif besar, tidak banyak yang menjinakkan makhluk roh. Sekarang dinasti Xiao masih memelihara binatang roh dan menggunakannya untuk menarik karavan, yang menunjukkan bahwa dinasti Xiao benar-benar kaya. Dibandingkan dengan dinasti Xiao yang sebesar dinasti Xiao, ada banyak tempat yang membutuhkan makhluk roh. Mungkin ada beberapa ribu makhluk roh sekarang," kata Winslow Yu. "Apa? Ribuan makhluk roh?" Dev Chen terkejut, dan bahkan Yorat Zhen dan yang lainnya tampak terkejut. Ribuan makhluk roh menghabiskan banyak uang setiap hari. Kecuali kekuatan tertinggi di dunia surga dan manusia seperti dinasti Xiao, tidak ada yang mampu membesarkan begitu banyak makhluk roh. "Tuan Dev Chen, jangan khawatir. Hanya ada beberapa lusin makhluk roh yang sakit, tidak semuanya sakit." Melihat Dev Chen seperti itu, Winslow Yu dengan cepat menjelaskan. Dia mengira Dev Chen ketakutan ketika dia mendengar ada ribuan makhluk roh. Lagi pula, ada ribuan makhluk roh. Bahkan jika Dev Chen kuat, dia mungkin tidak akan bisa menyembuhkan mereka bahkan jika mereka melelahkannya sampai mati. "Perdana Menteri Yu,
Apa saja gejala dari makhluk roh ini? Dev Chen ingin mengetahui terlebih dahulu apa saja gejala dari makhluk roh ini, sehingga dia tahu bagaimana cara menghadapinya. Tuan Chen, gejala dari makhluk roh ini berbeda, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda secara detail. Anda bisa melihatnya sendiri saat Anda sampai di sana, kata Winslow Yu. Okelah kalau begitu. Dev Chen mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Binatang macan terbang itu menarik karavan dan terbang dengan cepat di udara. Setelah terbang hampir seharian, mereka akhirnya melihat kota yang sangat megah dan spektakuler. Kota ini mungkin berkali-kali lebih besar dari kota Kekaisaran Iblis. Apakah ini dinasti Xiao? Dev Chen melihat kota di bawah dan berkata dengan kaget. Tuan Chen, ini kota tanpa penyesalan, ibu kota dinasti Xiao. Sebenarnya, kita sudah memasuki wilayah dinasti Xiao. Seluruh dinasti Xiao memiliki 172 ibu kota, dan wilayahnya sangat luas, kata Winslow Yu. Baru kemudian Dev Chen menyadari bahwa mereka telah lama memasuki dinasti Xiao. Kota besar ini hanyalah ibu kota dari dinasti Xiao. Dev Chen telah mendengar bahwa dinasti Xiao sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka dinasti Xiao akan sekuat itu. Binatang harimau terbang itu turun menuju kota tanpa penyesalan. Ketika semakin dekat, Dev Chen menemukan bahwa kota tanpa penyesalan yang besar ini memiliki formasi di sekelilingnya. Tampaknya dinasti Xiao juga memiliki ahli formasi, dan seharusnya juga ada alkemis. Namun, tampaknya alkemis di dinasti Xiao tidak dapat menangani makhluk roh yang sakit ini. Binatang macan terbang itu menarik karavan dan mendarat di gerbang kota. Setelah melihat binatang macan terbang itu, beberapa penjaga segera membuka gerbang kota dengan hormat. Ketika banyak orang di kota melihat ini, mereka semua menyingkir dan berhenti bergerak. Dev Chen meliriknya dan melihat bahwa penjaga gerbang kota benar-benar di alam kesengsaraan transendensi. Yorat Zen dan yang lainnya juga melihatnya dengan wajah terkejut. Sepertinya mereka belum pernah ke kota tanpa penyesalan. Bahkan orang-orang yang menjaga gerbang berada di alam kesengsaraan transendensi, yang menunjukkan betapa kuatnya dinasti Xiao. Yorat Zen berkata bahwa 4 keluarga besar di kota Yongle sebenarnya bukan apa-apa di hadapan dinasti Xiao. Bahkan Dev, yang telah melakukan perjalanan jauh dan melihat banyak orang di dunia, kini sangat terkejut dengan kekuatan dinasti Xiao. Terutama kota tanpa penyesalan ini adalah kota terbesar yang pernah dia lihat. Perdana Menteri Yu, mengapa semua orang di kota tidak bergerak setelah kita memasuki kota? Dev Chen melihat kerumunan di kedua sisi jalan, yang tidak bisa berhenti, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah aturan dinasti Xiao kami, dan juga untuk menghindari pembunuhan. Lagi pula, dalam dinasti sebesar itu, akan selalu ada orang yang tidak bahagia. Winslow Yu berkata terus terang. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia merasa tidak bisa berkata-kata. Aturan semacam ini benar-benar dapat menghindari pembunuhan. Tidak ada yang diizinkan bergerak. Dia akan diperlakukan sebagai pembunuh begitu dia bergerak. Meskipun cara ini tidak bermoral, namun sangat efektif. Dev Chen tahu bahwa itu sebenarnya sama di dunia sekuler. Seringkali perjalanan tingkat tinggi juga di bawah darurat militer sebelumnya dan personel dikosongkan. Tampaknya tidak ada perbedaan antara dunia surga manusia dan dunia sekuler saat ini. Hanya saja setiap orang di dunia surga dan manusia adalah para biksu, dan setelah semua orang berkultivasi makhluk abadi, para pembudidaya makhluk abadi tidak berharga. Segera, Dev Chen dan yang lainnya datang ke kota kekaisaran di pusat kota. Setelah tiba di sini, Dev Chen dan yang lainnya turun dari kereta dan hanya bisa masuk dengan berjalan kaki. Tapi ayah dan anak, McKinley Xiao dan McKinney Xiao sudah menunggu di gerbang kota kekaisaran. Dapat dilihat bahwa McKinley Xiao sangat mementingkan Dev. Tuan Dev Chen, ini perjalanan yang panjang, sudah lama sekali. McKinley Xiao melangkah maju dengan sangat sopan dan menyapa Dev tanpa ragu-ragu. McKinney membungkuk dalam-dalam kepada Dev Chen dan berkata, Tuan Chen, anugerah menyelamatkan nyawa yang tak terlupakan. Kaisar Xiao, Pangeran Xiao, Anda terlalu sopan, itu hanya sedikit usaha. Terlebih lagi, Anda semua telah membayarnya. Ini adalah kesepakatan antara kita, bukan anugerah yang menyelamatkan jiwa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Dev Chen buru-buru melambaikan tangannya. McKinley Xiao mengikuti sikap McKinney, yang membuat Dev Chen sedikit tersanjung. Yorat Zhen dan yang lainnya merasa iri saat melihat pemandangan ini. Jika keluarga Zhen mereka bisa mendapatkan kesopanan seperti itu dari Kaisar Xiao, maka keluarga Zhen akan berkembang dan jaya. Oh, saya hampir lupa, saya masih memiliki tulang abadi yang belum saya berikan kepada Tuan Chen, jadi saya akan memerintahkan seseorang untuk mengambilnya. Setelah McKinley Xiao mendengarkan kata-kata Dev, dia langsung menepuk dahinya. Kaisar Xiao, aku tidak bermaksud seperti itu. Anda dapat mengambil tulang abadi kapan saja. Ayo pergi dan lihat makhluk roh yang sakit itu. Dev Chen tahu bahwa McKinley Xiao telah salah memahami maksudnya. Oke, kalau begitu aku akan membawamu untuk melihatnya. McKinley Xiao mengangguk dan berkata. Dari awal hingga akhir, McKinley Xiao tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada semua orang di keluarga Zhen. Dari sini, dapat dilihat bahwa keluarga Zhen benar-benar eksis seperti semut di depan dinasti Xiao. McKinley Xiao secara pribadi membawa Dev Chen dan yang lainnya ke sisi kota kekaisaran. Ada area yang luas di mana banyak makhluk roh disimpan di penangkaran. Tuan Chen, makhluk roh di dalam formasi ini tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tiba-tiba menjadi seperti sekarang ini. Coba lihat. McKinley Xiao menunjuk ke salah satu halaman yang disegel oleh formasi dan berkata. Dev Chen meliriknya dan menemukan bahwa ada lusinan makhluk roh di sini, tetapi makhluk roh ini tampak agak lamban, dan panca indera makhluk roh semuanya hilang, dan beberapa berteriak, mata mereka merah. Gejala makhluk roh ini ternyata berbeda, yang membuat Dev merasa sedikit aneh. Apakah tidak ada masalah dengan makhluk roh lainnya? Dev Chen bertanya. Tidak, bahkan makhluk roh di halaman lain yang bersebelahan normal, dan sumber daya makhluk roh ini sama setiap hari. Saya hanya tidak tahu alasannya. Tiba-tiba ada masalah dengan makhluk roh di halaman ini. Saya meminta semua alkemis di kota kekaisaran untuk melihatnya, tapi mereka tidak dapat menemukan alasannya sama sekali. McKinley Xiao berkata. Ini aneh. Karena makhluk roh ini mengonsumsi sumber daya yang sama, mengapa hanya ada masalah dengan makhluk roh di halaman ini? Mungkinkah karena infeksi virus, tetapi makhluk roh ini bukan dari spesies yang sama, jadi bagaimana mereka bisa terinfeksi? Ini sangat aneh. Dev Chen sedikit mengerutkan kening, lalu menatap Yorat Zhen dan Avery Zhong dan berkata. Anda berdua, saya ingin tahu apakah Anda melihat ada masalah? Yorat Zhen dan Avery Zhong juga menggelengkan kepala, mereka tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Jika ada masalah dengan berbagai sumber daya rumput peri yang diberi makan, mengapa makhluk roh lainnya baik-baik saja? Kaisar Xiao, bisakah aku masuk dan melihat lebih dekat? Dev Chen bertanya pada McKinley Xiao. McKinley Xiao mengangguk dan berkata. Oh, tentu saja tidak apa-apa, tapi Tuan Dev Chen harus berhati-hati. Banyak dari makhluk roh yang sakit ini menjadi tidak patuh dan mungkin menyerang Anda. Oke. Saya akan memperhatikan. Dev Chen mengangguk, lalu meminta McKinley Xiao untuk membuka formasi, lalu Dev Chen masuk. Yang lain sedang menonton di luar, sementara McKinley Xiao bersiap untuk membuka formasi kapan saja dan membiarkan Dev Chen keluar. Setelah Dev Chen masuk, makhluk roh ini tidak menyerang Dev Chen. Mereka hanya melirik Dev Chen dan mengabaikannya. Dev Chen berjalan menuju makhluk roh yang tergeletak di tanah, dan dengan lembut menyentuh kepala makhluk roh itu dengan tangannya, tetapi makhluk roh itu tidak bergerak selama setengah menit, dan dia bahkan tidak ingin mengangkat kelopak matanya. Setelah melihat ini, Dev Chen tahu bahwa makhluk roh ini pasti sangat sakit. Anda harus tahu bahwa makhluk roh ini sangat waspada. Kecuali pemilik yang membesarkannya, jika ada orang asing yang mendekat, dia mungkin akan menjadi gila. Aura di tubuh Dev Chen tidak asing bagi makhluk roh ini, tetapi makhluk roh itu membiarkan disentuh oleh Dev Chen, tetapi acuh tak acuh. Dia memancarkan auranya untuk memeriksa tubuh makhluk roh itu, tetapi Dev Chen tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Kemudian Dev Chen berjalan di depan macan tutul roh yang terlihat lesu, dan saat Dev Chen ingin menjangkau macan tutul roh, tiba-tiba ada dengkuran di perut macan tutul roh. Ini adalah gerakan awal dari macan tutul roh yang akan menyerang orang.
Selain itu, macan tutul roh membuka matanya dengan cahaya merah di matanya, dan taringnya yang besar terus terlihat ke arah Dev. Ini memperingatkan Dev Chen untuk tidak mendekatinya, jika tidak dia akan melancarkan serangan. Dev Chen melihat macan tutul roh di depannya, itu adalah binatang roh dengan kekuatan di alam kesengsaraan transendensi, dan pada pandangan pertama itu adalah jenis binatang roh yang ganas, tapi sekarang Dev Chen ada di depannya. Macan tutul roh itu menganggapnya sebagai ancaman, dan Dev Chen tidak diizinkan untuk mendekat. Tapi macan tutul roh itu tidak melancarkan serangan, yang membuktikan bahwa macan tutul roh itu juga sakit. Mengabaikan ancaman macan tutul roh, Dev Chen mendekati macan tutul roh lagi. Kali ini, macan tutul roh bangkit dan hendak menyerang. Tuan Dev Chen, jangan mendekati macan tutul roh itu, dia sangat ganas, dia tidak mendengarkan siapapun kecuali aku. Setelah melihat ini, Kaisar Xiao buru-buru mengingatkan Dev. Meskipun macan tutul roh sakit, dia tidak mudah disinggung dan terlihat tidak garang, tapi bukan berarti dia bisa disentuh oleh orang asing dengan santai. Selain itu, macan tutul roh ini juga merupakan binatang roh dengan kekuatan di alam kesengsaraan transendensi. Jika itu benar-benar menyerang Dev Chen dan mungkin akan menyebabkan makhluk roh lainnya juga menyerang Dev Chen, itu akan merepotkan. Kaisar Xiao, jangan khawatir, aku hanya ingin mencari tahu apa masalahnya. Dev Chen berkata. Lalu aku akan menggunakan cara untuk membuat makhluk roh itu mengantuk, jadi kamu bisa memeriksa dengan percaya diri. Kaisar Xiao berkata pada Dev. Tidak, jika makhluk roh itu pingsan, maka tidak ada cara untuk mendeteksi kelainan pada tubuh mereka. Macan tutul roh ini tidak akan menyakitiku. Dev Chen berkata dengan percaya diri. Dev Chen berjalan menuju macan tutul roh, yang membuat Yoratesen dan yang lainnya tanpa sadar gugup. Ini adalah binatang roh. Meskipun telah dijinakkan, itu jauh lebih jinak daripada monster buas itu, tetapi itu tidak berarti bahwa itu dapat disentuh dengan santai. Terlebih lagi, jika macan tutul roh itu menjadi gila, itu tidak akan berbeda dengan monster buas. Selain itu, ada makhluk roh lainnya. Dev Chen benar-benar terlalu berisiko. Kaisar Xiao, cepat dan buka formasi, biarkan Tuan Dev Chen keluar. Setelah melihat ini, Nenek Zen buru-buru berkata kepada McKinley Xiao. Dev Chen adalah pria Scarlet. Jika sesuatu terjadi pada Dev Chen, diperkirakan Scarlet tidak ingin hidup lagi. Nenek Zen tidak bisa membiarkan Dev Chen mengalami kecelakaan. Buka formasi saat ini, saya khawatir makhluk roh itu akan menjadi gila dan bergegas keluar. Jangan khawatir. Selama Tuan Dev Chen dalam bahaya, saya akan membunuh semua makhluk roh ini sesegera mungkin. McKinley Xiao berkata. Demi kenyamanan Dev Chen, McKinley Xiao tidak segan-segan membunuh semua makhluk roh yang berharga ini, yang menunjukkan status Dev Chen di mata McKinley Xiao. Anda tahu, sangat sulit untuk menjinakkan makhluk roh, dan butuh waktu lama untuk menjinakkan sedikit demi sedikit. Chen, diperkirakan Scarlet. Jika binatang-binatang roh ini semuanya dibunuh, itu juga merupakan kerugian besar bagi dinasti Xiao. Pada saat ini, Dev Chen sudah mendatangi macan tutul roh. Macan tutul roh, dengan mata merah, membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menyerang Dev. Tapi tiba-tiba, ada ketakutan di matanya yang merah. Dari tubuh Dev, dia benar-benar merasakan paksaan dari binatang suci. Pemaksaan dari Raja Binatang seperti ini membuat macan tutul roh yang awalnya gila menjadi patuh dalam sekejap. Anda tahu, Dev Chen adalah tubuh sebenarnya dari naga emas, dengan darah ras binatang buas di tubuhnya, dan dia juga seekor naga, Raja Binatang Buas. Dev Chen mengeluarkan sedikit aura klan naga, yang membuat macan tutul roh gila ini menjadi patuh. Saya melihat macan tutul roh terbaring di tanah, menjadi pesek, lalu mengibaskan ekornya ke arah Dev. Dev Chen mengelus kepala macan tutul roh, dan aura masuk ke tubuh macan tutul roh. Pada saat ini, McKinley Xiao, Yoratesen, dan lainnya sedikit bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana macan tutul roh, yang awalnya gila, tiba-tiba menjadi sangat patuh. Mereka tidak merasa bahwa Dev Chen menggunakan paksaan kekuatan fisiknya untuk menekan macan tutul roh. Setelah memeriksanya lagi, tidak ada yang istimewa dari macan tutul roh ini, yang membuat Dev Chen sedikit bingung. Jika penyebabnya tidak dapat ditemukan, tidak ada cara untuk mengobatinya. Tidak ada masalah dengan sumber daya untuk memberi makan, dan tidak ada masalah dengan lingkungan untuk memberi makan.
Bahkan orang-orang yang membesarkan makhluk roh ini dipilih dengan cermat, dan mereka sendiri bersama dengan makhluk roh lainnya. Sekarang hanya makhluk roh di halaman ini yang memiliki gejala, yang membuat Dev Chen sedikit bingung. Dev Chen keluar dari formasi dan berkata dengan sedikit malu, "Kaisar Xiao, saya belum mengetahui penyakit makhluk roh ini untuk saat ini, jadi tidak ada cara untuk mengobatinya. Saya perlu mengamati sebentar untuk melihat apa alasannya." "Tidak masalah, Tuan Dev Chen, kau bisa tinggal di sini dulu, sehingga kau bisa mempelajarinya perlahan. Selain itu, saya akan mengajak Tuan Dev Chen untuk mengambil tulang abadi itu sendiri. Jika memungkinkan, saya berharap Tuan Chen bisa tinggal di dinasti Xiao saya untuk waktu yang lama. Saya menganggap Tuan Chen sebagai tamu dan Anda dapat berjalan dengan bebas di dinasti Xiao. Tidak ada yang berani menghentikan Anda." McKinley Xiao ingin Dev Chen untuk tinggal. Bagaimanapun, di mata McKinley Xiao, Dev Chen adalah seorang jenius yang berbakat. Jika dia bisa tinggal di dinasti Xiao, itu pasti akan menjadi keuntungan besar bagi dinasti Xiao. Dev Chen tersenyum tipis dan berkata, "Kaisar Xiao, saya mengerti kebaikan Anda, tapi saya sudah terbiasa berpetualang, dan masih banyak hal yang belum saya tangani. Seperti yang kau tahu, aku masih dikejar oleh aliansi penyegelan iblis. Tinggal di dinasti Xiao hanya akan menimbulkan masalah bagi Kaisar Xiao. Tuan Dev Chen, jika Anda tinggal di dinasti Xiao, aliansi penyegelan iblis tidak akan memiliki keberanian, dan mereka tidak akan berani memburu Tuan Chen di wilayah dinasti Xiao saya." Ketika McKinley Xiao mendengar ini, dia menepuk dadanya dan berkata, "Tidak, saya di sini untuk membantu Kaisar Xiao menyembuhkan makhluk roh, dan bergegas kembali ke wilayah tengah sesegera mungkin. Sekarang keluarga Feng menempati kota Kekaisaran Rubah, wanita saya sudah menjadi gelandangan. Saya tidak bisa duduk diam." Dev Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keluarga Feng." McKinley Xiao sedikit mengerutkan kening, lalu melihat Winslow Yu dari samping dan berkata, "Perdana Menteri Yu, kota mana yang paling dekat dengan wilayah tengah?" Kembali ke Kaisar Xiao, itu adalah kota Gala tempat Jenderal Qian ditempatkan. Winslow berkata, dan melihat lebih dekat. "Segera beritahu Jenderal Qian, bawa orang-orang ke kota Kekaisaran Rubah, hancurkan keluarga Feng, dan bantu Tuan Dev Chen merebut kembali kota Kekaisaran Rubah." McKinley Xiao memerintahkan. Tempat Jenderal Qian ditempatkan. Winslow Yu tercengang sejenak, lalu berbisik, "Kaisar Xiao, keluarga Feng ini adalah anggota aliansi penyegelan iblis, mereka. Saya tidak peduli aliansi tai kucing tidak jelas. Ini perintah. Beritahu Jenderal Qian bahwa jika saya tidak mendengar berita kehancuran keluarga Feng dalam 5 hari, minta dia secara pribadi untuk datang ke kota Kekaisaran untuk meminta maaf." Wajah McKinley Xiao dingin, dan tidak ada keraguan dalam suaranya. Winslow menggelengkan tubuhnya sedikit, lalu buru-buru mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, saya akan segera memberikan perintah." Ketika Winslow pergi, McKinley Xiao menatap Dev Chen dan berkata, "Tuan Chen, Anda dapat tinggal di sini sebentar dengan percaya diri, jangan khawatir, itu hanya penghancuran keluarga semut, Anda tidak perlu khawatir tentang itu." Mendengar perintah McKinley Xiao untuk menghancurkan sebuah keluarga, Dev, Yoratsen dan lainnya sedikit terkejut. Inilah kekuatan. Selama ada kekuatan yang cukup, kesulitan apapun tidak layak disebut kesulitan. Kaisar Xiao, terima kasih banyak. Dev Chen melengkungkan tangannya ke arah McKinley Xiao. Awalnya, Dev Chen berencana untuk bergabung dengan Wilder Chen dari Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah untuk pergi bersama merebut kembali kota Kekaisaran Rubah dan menghancurkan keluarga Feng. Sekarang, sepertinya itu tidak perlu. McKinley Xiao secara pribadi mengatur Dev Chen dan yang lainnya, dan kemudian secara pribadi membawa tulang abadi. Ini adalah sepotong tulang kaki. Jelas, tulang itu sudah menjadi batu giok sejak lama. Tulang kaki yang jernih seperti batu giok putih. Saat Dev Chen mengambil tulang abadi, dia tahu bahwa ini adalah kerangka milik Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah juga sangat bersemangat saat ini. Selama tulang-tulangnya bisa dikumpulkan, maka dia bisa terlahir kembali dan tidak lagi harus tinggal di lautan pengetahuan Dev Chen lagi. Sekarang jika Raja Iblis Awan Merah ingin bergerak, dia masih perlu menggunakan tubuh Dev. Tapi tubuh Dev Chen tidak bisa membuat Raja Iblis Awan Merah puas,
dia hanya bisa mengendalikan 1-2 trik. Jika dia bisa dibangkitkan, Raja Iblis Awan Merah pasti akan menemukan seseorang untuk melakukan pertarungan besar. Kaisar Xiao, bisakah saya mengambil kebebasan untuk bertanya, di mana tulang abadi ini berasal? Dev Chen sangat ingin tahu dari mana asal tulang abadi milik McKinley Xiao. Jika dia tahu tempatnya, dia bisa mengambil kesempatan. Ini dihadiahkan oleh Sekte Darah dan Tulang untuk sesuatu yang saya lakukan, dan kemudian memberikannya kepada saya. Dari mana mereka mendapatkannya, saya juga tidak tahu. McKinley Xiao berkata dengan jujur. Sekte Darah dan Tulang. Dev Chen terkejut sejenak, dia sepertinya belum pernah mendengar tentang sekte ini. Dalam hal ini, Sekte Darah dan Tulang adalah sekelompok kultivator iblis yang menggunakan tulang manusia dan darah manusia untuk berlatih dan telah aktif di daerah pegunungan iblis surgawi di wilayah selatan. Selain itu, orang-orang di Sekte Tulang dan Darah juga akan mengumpulkan banyak tulang abadi yang ditinggalkan selama Perang Dewa dan Iblis sebagai sumber daya untuk kultivasi. Kemudian, setelah dikejar oleh orang-orang, Sekte Tulang Darah hanya bisa lari ke wilayah dinasti Xiao saya untuk mencari perlindungan, dan mereka secara khusus memberikan tulang abadi ini kepada saya. McKinley Xiao menjelaskan pada Dev Chen. Lalu apakah Sekte Darah Tulang ini masih berada di dinasti Xiao? Ketika Dev Chen mendengar ini, dia menjadi sedikit bersemangat. Dengan ini dikatakan, di tangan Sekte Tulang dan Darah, diperkirakan masih ada tulang milik Raja Iblis Awan Merah. Jika Anda dapat mengumpulkan tulang Raja Iblis Awan Merah dari tangan Sekte Tulang dan Darah, Raja Iblis Awan Merah akan terlahir kembali, bukankah dia akan menjadi penguasa di dunia surga dan manusia? Aliansi penyegelan iblis apa? Keluargamu apa? Iblis api, Balrog, apa? Itu masalah sepele. Biarkan saja Raja Iblis Awan Merah memercikkan air kencingnya dan membunuh mereka semua. Sudah hilang. Mereka sudah meninggalkan dinasti Xiao sejak lama. Mereka hanya berlindung di dinasti Xiao saya selama beberapa dekade. Diperkirakan mereka telah kembali ke Gunung Iblis Surgawi lagi pula, ada lebih banyak peninggalan dari makhluk abadi di sana. McKinley Xiao berkata. Haduh. Dev Chen tampak tertekan. Tuan Chen, Anda mencari sekte tulang dan darah. Apakah Anda masih menginginkan tulang abadi lainnya? Meskipun itu hal yang bagus, jika kamu ingin berlatih dengan tulang abadi, aku khawatir itu tidak semudah itu, jadi kamu hanya bisa menggunakannya sebagai senjata. Melihat ekspresi Dev, McKinley Xiao buru-buru berkata. Aku hanya bertanya dengan santai. Dev buru-buru tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, McKinley Xiao pergi, dan mengirim seseorang ke Dev untuk mengirim banyak sumber daya kultivasi. Melihat tumpukan sumber daya, Dev Chen sedang tidak mood untuk berlatih. Sekarang dia belum dapat menemukan penyebab sakit dari binatang roh itu, Dev Chen tentu merasa tidak nyaman. Berbaring di tempat tidur, memandangi cahaya bulan yang terang di luar, Dev Chen tidak mengerti apa yang menyebabkan binatang roh ini sakit. Dia telah memeriksa seluruh tubuh binatang roh ini, dan tidak ada perubahan yang signifikan pada tubuh mereka. Tepat ketika Dev Chen sedang berguling-guling di kamar dan merasa sedikit tertekan, dia tiba-tiba mendengar gelombang suara yang dalam. Suaranya sangat lembut, tetapi sangat dalam, seolah-olah berasal dari dalam tanah. Dev Chen dengan cepat berdiri dan kemudian berjalan keluar ruangan, mendengarkan dengan seksama dengan telinga tegak. Mengikuti arah suara tersebut, Dev Chen datang ke halaman binatang roh yang sakit itu. Bersambung ke episode 402. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.